Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel Bayu Arbas Lur. Gimana kabarnya? Tentunya dulu-dulu selalu jaga kesehatan dan jangan selalu jaga image. Dan jangan lagi sentimen, tetap berpikiran positif ya. Jangan gampang marah, jangan gampang tersinggung. Karena kalau orang gampang marah, gampang tersinggung, cepet tua. Dan kelihatan kalau kita ngopinya kurang jauh. Oke Lur. Di kesempatan video ini kita pengen lakuin pengecetan di atas media helm. Nah, untuk media helm sendiri ini sudah saya koreksi bahwasanya kita putuskan untuk kita tidak melakukan epoksi. Oke ya Lur ya. Bisa kita lakukan epoksi, juga bisa tidak kita lakukan epoksi karena di sini sudah kita koreksi bahwasanya ini layak kita naikkan langsung ke base coat. Oke, sebelum kita naik ke base coat, kita lap dulu menggunakan silicone remover atau degreaser ya. Apa itu? Itu adalah cairan untuk membantu kita mendeteksi bahwasanya, memastikan bahwasanya media ini benar-benar steril dari kandungan silikon atau minyak gitu ya Lur ya. Karena terus terang kadang kita sebagai tukang cat yang suka makan gorengan itu kan kita tidak memperhatikan bahwasanya tangan kita itu bekas megang-megang minyak, sisa-sisa gorengan gitu kan. Siapa tahu ada pas waktu habis makan gorengan kita megang-megang helm atau media yang akan kita cat, itu akan sangat mengganggu ketika kita proses pengecetan atau ketika kita proses untuk naikkan ke base coat atau clear ya. Jadi di sini kita pastikan bahwasanya media ini benar-benar bersih gitu ya. Setelah kita lap menggunakan degreaser pakai microfiber, kita lanjut untuk pengelapan menggunakan Tecload. Gunanya Tecload itu untuk memastikan bahwasanya untuk menyerap sisa-sisa kotoran, debu, atau mungkin ada peritilan-peritilan microfiber tadi itu bisa terantisipasi oleh Tecload gitu ya Lur ya. Oke, di sini kita langsung lanjut ke bagian sesi base coat. Nah, untuk base coat di sini karena kita nggak pakai epoksi, bahwasanya kita lakukan pengaplikasian di bagian-bagian yang ada pengamplasan over di situ. Kita bikin mode dry coat, mode kering. Nah, gunanya apa? Supaya kalau kita tanpa epoksi terus main langsung basah itu sangat rawan ketika mungkin kandungan thinner itu bisa menyerap ke bawah sehingga bisa membangunkan cat lama. Jadi di sini untuk pengaplikasiannya kita utamakan dulu bagian-bagian yang botak tadi, terus kita jeda beberapa detik untuk penguapan thinnernya, terus kita lakukan pengaplikasian di keseluruhannya ya. Jadi di sini lebih aman, kita main aman. Untuk pengaplikasiannya di sini kita lakukan 2 layer. Jadi layer pertama kita bikin dry coat untuk pengaplikasiannya mode kering, terus layer keduanya kita nanti akan ambil tekstur warnanya. Jadi di layer kedua itu cenderung lebih basah untuk pengaplikasiannya. Oke ya. Untuk di kali ini kemarin kita bikin Nardo Grey yang mungkin hanya oplosan cuman 2 komponen, merah sama hitam. Merah sama hitam. Putih sama hitam. Terus di sini kita pengen putih sama hitam dicampur biru sedikit. Jadi tekstur Nardo Grey-nya itu abu-abu, cuman ada efek kebiruan sedikit seperti yang teman-teman lihat di video ini ya. Nah, seperti ini. Oke. Di sini setelah jeda 20 menit karena ini kita menggunakan cat atau base jenis poliuretan yang biasa disebut di Indonesia itu poliuretan, kalau di luar negeri itu disebut PU. Kita langsung saja aplikasikan base coat yang kedua yaitu efek bunglon. Nah, sedikit trik simple untuk teman-teman. Nah, ketika pengen mengaplikasikan cat yang ada partikelnya seperti silver, metalik, siralik, dan jenis cat yang saya akan aplikasikan ini, itu ada triknya Lur, supaya hasil tembakan itu nggak kasar dan partikel itu bisa tertata dengan rapi. Triknya seperti apa Mas? Sebentar. Trik menentukan pola pattern. Sebenarnya ini sudah pernah saya bahas ya di video saya yang sudah lama. Itu sudah pernah saya bikinkan tutorialnya. Tapi di sini kita pengen kasih sedikit trik
triknya itu ada di settingan spray gun. Cara setting spray gunnya itu fan pattern kita buka full, terus peluit misalnya kita butuh di 3 putaran, terus angin kita kasih di 2 bar, terus kita coba tes tembakan di media yang, usahakan teman-teman sediakan media yang nempel di dinding seperti yang di depan saya itu media sebenarnya untuk ngetes pola pattern ya, bukan asal-asal kita nembak-nembak di situ nggak jelas. Jadi satu lagi, jangan pakai kertas. Kalau pakai kertas kita nggak bisa nentuin pola pattern. Usahakan pakai plat atau seng. Nah itu bisa, karena dia nggak nyerap ya. Kalau kertas nyerap, nggak bisa nentuin pola pattern, terutama yang partikel seperti ini. Oke, kita tembakin di bagian dinding itu, jebret. Misalnya kita lihat patternnya di bagian pinggir masih kasar, berarti angin masih terlalu tinggi. Kita turunkan 1 strip, terus kita tes lagi, jebret, kok masih terlalu kasar, kita turunkan lagi sampai nemuin tembakan yang cenderung dilihat itu halus ya, dari pattern yang paling tengah terus gradasi ke pinggirnya itu halus. Itu sudah bisa kita aplikasikan. Itu ketika kita berbicara misalnya alat kita belum proper. Sebenarnya ada jenis HVLP yang notabene memang untuk mengaplikasikan jenis cat yang berpartikel. Ini bicara HVLP yang beneran ya, bukan HVLP bincong atau HVLP-an yang harganya murah, itu enggak. Kita bicara HVLP beneran ya, sekelas SATA mungkin. Terus kalau kita hanya punya spray gun yang biasa ya, triknya seperti itu tadi. Dan seperti spray gun yang saya pakai ini kan spray gunnya belum HVLP lur. Terus patternnya juga cenderung lebih kecil atau masih kecil ya, nggak selebar terpal martabak. Dan dari pihak Meiji pun dia memang bikin spek spray gun yang mini spray gun. Ini kan mini spray gun ya, itu ya memang kayak gitu lur. Jadi memang kecil seperti itu untuk pola pattern. Jadi kita nggak perlu merubahnya lagi, nggak perlu lah, udah nggak zaman kayaknya kita rubah-rubah pattern biar lebar terus kita tambahin lubangnya biar apa gitu loh. Nggak bisa dipertanggungjawabkan untuk atomisasinya lur. Nah oke, di sini kita coba aplikasikan clear coat jenis HS 2100 dari Nikon. Dan di sini sayang sekali waktu pengiriman, nggak tahu ya ini dari pihak pengirim atau pihak packing yang di sana itu seperti apa. Harusnya kalau ngirim-ngirim seperti ini itu di bracket ya, di bracket pakai kayu jadi lebih aman. Oke, harapannya JNE juga memperhatikan cara dia sistem pengirimannya itu biar lebih hati-hati lagi. Oke lur, karena sering banyaknya pertanyaan dari teman-teman bahwasanya mengaplikasikan 2100 HS dari Nikon ini sering mendapatkan trouble. Di sini kita coba beli. Terus kita pengen riset seperti apa sih karakter daripada clear coat ini. Jadi gitu ya. Di sini terus terang, kalau kita mau jawab pertanyaan tanpa kita pernah mengaplikasikan clear itu sendiri, itu kita nggak bisa lur, cuman main awang-awang. Jadi kita coba di sini memastikan, benar-benar memastikan, jadi kita putuskan untuk beli biar kita bisa jawabin gitu ya lur ya. Oke, untuk mixing ratio kita pakai di 21:10% thinner. Nah, terus di sini nanti kita akan aplikasikan sebanyak 3 lapis. Oke, tanpa jeda. Dengan mode ritme kita cepetin, overlap kita rapiin, jarak tembak kita di bawah 10 cm. Kok mepet banget mas? Nggak takut meler? Ya enggak. Kecuali kalau kamu nembaknya model kayak kura-kura yang pelan-pelan, kayak pengantin yang bengeen, ya otomatis bakalan banyak sekali trouble. Pertama trouble itu pasti meler ya, kedua popping, terus ketiga berbuih pasti. Karena clear HS sendiri, mau HS seperti apa, mau HS yang merek apa, itu dia memiliki karakter yang responnya cepat. Semakin kita lambat main ritmenya, semakin tebel bil film yang akan dihasilkan, semakin banyak droplet yang nempel di situ. Jadi logikanya gini, kalau kita main cepat itu ibarat kata kita numpuk 5 kertas secara berkala.
1, 2, 3, 4, 5, tapi secara berkala ya. Jadi tipis sampai dia dapetin 5 kertas. Tapi kalau kita pakai ritme yang pelan, yang kayak kura-kura, itu ibarat kata kita numpukin 5 kertas secara langsung, jebret, otomatis dia langsung tebel kan. Nanti kita tembak lagi, jebret, udah tebel yang kedua kalinya. Clear kalau sudah tebel masih basah itu rawan sekali yang namanya meler pertama. Terus kedua, udara yang ada itu akan kejebak di dalam. Nanti akhirnya ada buih-buih di dalamnya itu. Oke. Terus cara yang paling simpel, yang paling enak itu ketika kita mengaplikasikan clear yang modelnya cepat, responnya seperti ini, ya itu tadi dengan ritme yang cepat, walaupun jarak tembak yang dekat tapi ritmenya cepat, itu sama aja kita mengurangi bil film yang dihasilkan, gitu ya lur ya. Oke, paham sampai di sini? Paham nggak sih? Aku gimana cara jelasinnya biar enak? Oke, kenapa saya nggak main jeda, nggak main flash off? Karena tempat yang ala kadarnya seperti ini, kalau kita main flash off, misalnya kita tembak sekali jebret, kita main flash off 10 menit, keburu ada kotoran di situ yang bisa nempel, terus kita aplikasikan clear lagi misalnya, itu akan ketanam lur. Jadi di sini kita usahakan nggak pakai jeda. Jadi untuk yang pertama tadi kita untuk second layer, kedua second layer lagi, terus ketiganya itu untuk finish layer, gitu ya lur ya. Untuk babak penentuannya itu nanti kalau sudah kering hasilnya seperti apa. Misalnya saya pengennya flash off mas, boleh, pengen flash off. Misalnya gini, tembak 2 layer pertama, jebret supaya dia dapetin film yang lumayan, itu baru di flash off. Nah, ketika kita mengaplikasikan clear coat lagi, itu mungkin kotoran itu nggak sempat nempel atau nembus ke bagian base coat, jadi masih ngambang di antara tengah-tengah. Ketika kita mengaplikasikan clear coat lagi, otomatis dia hanya ketanam di finish layernya saja, nggak sampai ke bagian base coatnya, gitu ya lur ya. Kalau pengen flash off, tapi kalau saya nggak pengen flash off, sudah pengennya langsung jebret jadi. Untuk penentuan hasil ya nanti kita lihat kalau sudah kering. Kalau masih basah ya ngapain kita pamerin. Oke? Oke lur, ini hasil kita clear coat tadi, kita simpan di tempat ini seperti biasa ya. Jadi jangan bosan-bosan karena kita nggak bisa ngambilin hasil yang masih basah. Jadi kita perlu menampilkan hasil yang benar-benar sudah jadi. Jadi kita tahu bahwasanya tekstur clear itu seperti apa jadinya, entah dia mau asop, entah dia mau popping, entah dia mau meler, entah dia jerukannya gede-gede, atau dia sudah dapat glass finish yang kita inginkan. Itu nanti kita reviewnya besok atau enggak besok sore, gitu ya lur. Kalau cuman kita nembak jebret udah ini selesai, namanya kita ngasih edukasi ya, bagaimanapun hasilnya kita tampilkan, gitu ya lur ya. Gak usah gengsi, gak usah malu, bahwasanya berbagi itu menyenangkan. Oke, saya tunggu ini sudah kering baru kita review lagi. Oke lur, untuk hasil sementaranya seperti ini. Oke lur, di sini kita akan review hasil clear coat kemarin ya. Kemarin kan masih basah, nggak mungkin saya review. Di sini sudah bisa kita sentuh. Terus kita pengen lihat hasilnya seperti apa, nanti kita coba di luar ruangan kita review ya. Oke ya lur ya, ini media sudah kita taruh di luar ruangan. Untuk hasilnya seperti gini, bisa dilihat sendiri, bisa dinilai sendiri. Ini media belum saya apa-apain, belum saya koreksi. Ini real hasil tembakan kemarin ya. Jadi ini masih ada kotoran, nanti kita koreksi. Dan amannya ketika kita nggak main flash off, kotoran itu nempel di atasnya clear, jadi nggak sempat ketanam ya. Jadi untuk memperbaikinya lebih mudah. Ketika kita main misalnya kita masih main flash off, kemungkinan besar kalau
tempatnya ala kadarnya, kemungkinan besar debu itu akan ketanam. Karena setelah kita tembak 1 kali terus kita flash off, kita diamin, otomatis ada debu-debu yang nempel, dan kita tembak lagi clear coat, otomatis debu itu akan ketanam di dalam clear gitu ya lur ya. Oke, di sini kita mencoba untuk menampilkan real hasil daripada pengaplikasian base coat maupun clear coat ya. Jadi untuk membuang jauh-jauh ekspektasi teman-teman yang masih belajar, bahwasanya ketika ngelihat konten kreator yang ngaplikasiin clear di bawah pohon mangga, tahu-tahu jadinya bagus tanpa ada debu, tanpa ada trouble sedikit pun, saya rasa itu hal yang mungkin bisa dibilang tipu-tipu. Jadi nggak mungkin semua kalau kita masih mengaplikasikan hal seperti ini di tempat ala kadarnya, pasti ada, walaupun sedikit ada trouble ya lur ya. Jadi kita mencoba untuk mengasih edukasi biar teman-teman itu nggak gampang patah semangat. Jadi ibarat kata kita belajar ngunyah sebelum ditelan gitu ya lur ya. Dicerna dengan baik, jangan asal ngikutin hal-hal yang sekiranya hanya cuman ngejar viewernya saja. Oke, di sini untuk hasil seperti ini silakan dinilai sendiri. Saya mungkin untuk penjelasannya selesai. Terus di sini kita masih cari data popping, dan di sini kita nggak dapetin popping. Mungkin di next video kita dapetin popping, nanti kita bahas gitu ya. Pokoknya kita akan review terus produk ini, kita akan riset terus seperti apa karakternya sampai kita dapetin trouble yang memang benar-benar parah. Jadi kita nanti bisa bahas ya lur. Jadi gitu ya. Jadi teman-teman itu puas dengan ibaratnya kita nggak cuman asal ngaplikasiin, tapi ketika ada trouble kita bisa ngatasin gitu ya lur ya. Oke, saya pamit undur diri. Jangan gampang sentimen dan jangan gampang tersinggung, karena saya memang orangnya suka maidu. Oke, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga videonya bermanfaat. Thank you for watching. See you.